Heimir Hallgrímsson beri pernyataan mengejutkan soal kasak-kusuk pelatih timnas Indonesia, semua tinggal tunggu waktunya. Wow, benarkah? Hallgrímsson bilang timnas Indonesia adalah tim yang sangat mengagumkan. Pemainnya banyak yang bagus ada di liga top-top dunia. Jika saya melatih pasti merasa tertantang untuk membuat tim ini lebih gila di kancah internasional. Graham Arnold mengaku tertarik melatih timnas Indonesia, tapi sudah terikat kontrak dengan Irak. Sebenarnya Indonesia sempat mengusik hati saya setelah tahu mereka bisa mengalahkan Arab Saudi. Ada sesuatu yang istimewa di skuad Indonesia menurut saya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Heimir Hallgrímsson beri pernyataan mengejutkan soal kasak-kusuk pelatih timnas Indonesia, semua tinggal tunggu waktunya. Wow, benarkah? Hallgrímsson bilang timnas Indonesia adalah tim yang sangat mengagumkan. Pemainnya banyak yang bagus ada di liga top-top dunia. Jika saya melatih pasti merasa tertantang untuk membuat tim ini lebih gila di kancah internasional. Heimir Hallgrímsson, sosok yang dikenal luas di dunia sepak bola internasional, baru-baru ini membuat publik Indonesia dan penggemar sepak bola tanah air terkejut dengan pernyataannya. Pria asal Islandia ini yang pernah mengukir prestasi besar bersama tim nasional Islandia, tiba-tiba dikaitkan dengan posisi pelatih timnas Indonesia. Pernyataan terbaru Hallgrímsson seakan membuka peluang besar bahwa dirinya memang serius mempertimbangkan tawaran untuk memimpin tim merah putih. Dalam wawancara eksklusif yang beredar di berbagai media, Hallgrímsson mengungkapkan bahwa semua tinggal menunggu waktu. Jika memang Tuhan berkehendak dan kita jodoh, maka saya bisa segera melatih timnas Indonesia. Tunggu kepastiannya tidak lama lagi, ujar Hallgrímsson dengan nada tenang namun penuh optimisme. Kata-kata ini langsung memicu reaksi hangat dari para penggemar sepak bola Indonesia yang sejak lama menunggu sosok pelatih kelas dunia untuk membawa timnas ke level lebih tinggi. Sosok Hallgrímsson bukanlah nama baru di dunia sepak bola internasional. Ia pernah membawa Islandia ke babak 16 besar Piala Eropa 2016, sebuah pencapaian yang dianggap luar biasa bagi negara kecil dengan populasi terbatas. Kesuksesannya menekankan filosofi sepak bola yang disiplin, strategi yang matang, dan kemampuan membangun tim yang solid. Hal inilah yang membuat namanya muncul sebagai kandidat ideal untuk menangani timnas Indonesia, terutama setelah beberapa kali pergantian pelatih yang kurang membuahkan hasil maksimal. Kabar mengenai kemungkinan Hallgrímsson melatih Indonesia pertama kali mencuat setelah sejumlah laporan media menyinggung ketertarikan PSSI untuk mendatangkan pelatih dengan pengalaman internasional. Rumor ini memuncak setelah Hallgrímsson menghadiri beberapa acara sepak bola internasional yang juga diikuti pejabat PSSI. Meskipun pihak resmi belum mengumumkan apapun, pernyataan Hallgrímsson secara tidak langsung memberikan sinyal positif bahwa peluangnya memang nyata. Pernyataan Hallgrímsson ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak netizen mengekspresikan antusiasme mereka berharap kedatangan pelatih asal Islandia ini bisa menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia. Tidak sedikit yang menyebut bahwa pengalaman Hallgrímsson dalam membangun tim dengan kultur berbeda akan sangat relevan bagi timnas Indonesia, yang terdiri dari pemain-pemain berbakat namun membutuhkan arahan strategis yang matang. Selain itu, Hallgrímsson juga dikenal memiliki kemampuan interpersonal yang baik. Ia mampu menjalin hubungan yang kuat dengan para pemain, memahami karakter masing-masing, dan membentuk solidaritas tim. Filosofi kepelatihannya yang mengutamakan kerjasama, disiplin, dan semangat pantang menyerah dianggap sangat cocok untuk kondisi timnas Indonesia saat ini, yang tengah mencari identitas permainan yang konsisten. Meski demikian, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi.
Salah satunya adalah adaptasi Hallgrímsson dengan kultur sepak bola Indonesia, termasuk kondisi iklim, gaya bermain, dan dinamika kompetisi lokal. Namun banyak pihak optimis bahwa pengalaman internasional dan kemampuan manajerialnya akan membuatnya mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Jika benar Hallgrímsson mengambil alih kursi kepelatihan timnas Indonesia, ini akan menjadi babak baru yang penuh harapan. Para penggemar berharap kehadirannya tidak hanya meningkatkan performa tim di turnamen regional seperti Piala AFF dan SEA Games, tetapi juga membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di kompetisi Asia, bahkan dunia. Sementara itu, PSSI hingga kini belum memberikan pernyataan resmi mengenai kepastian tersebut. Namun, pernyataan Hallgrímsson sendiri sudah cukup untuk membuat publik berspekulasi dan menunggu dengan penuh antusias. Sepertinya waktu yang akan menjawab apakah Indonesia benar-benar akan memiliki Hallgrímsson sebagai nahkoda baru tim nasional mereka. Kata-kata terakhir Hallgrímsson dalam wawancara itu begitu menimbulkan penasaran, semua tinggal tunggu waktunya. Jika memang ini jalan yang tepat dan kita jodoh, saya akan segera berada di sana untuk berkontribusi dan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ungkapan ini seakan memberi sinyal bahwa keputusan besar tinggal di ambang pintu. Apakah Hallgrímsson benar-benar akan menjadi pelatih timnas Indonesia? Jawaban pasti masih menggantung, namun satu hal yang jelas, publik Indonesia kini tengah menahan napas penuh antisipasi. Kehadirannya bisa menjadi angin segar bagi sepak bola nasional, membawa harapan baru, dan memicu gelombang optimisme yang sudah lama dirindukan oleh para penggemar. Satu hal yang pasti, dunia sepak bola Indonesia sedang berada di momen yang penuh teka-teki, menunggu jawaban dari sosok yang berpotensi mengubah sejarah. Heimir Hallgrímsson dengan segala rekam jejak dan pengalamannya, kini menjadi sorotan utama. Waktu akan membuktikan apakah jodoh ini akan membawa kemegahan baru bagi timnas Indonesia atau hanya menjadi spekulasi yang terus menggantung di benak publik. Feed. Kata-kata terakhir Arnold dalam wawancara itu cukup mengundang tanda tanya. Saya memang terikat kontrak dengan Irak, tapi bukan berarti saya tidak memperhatikan Indonesia. Sepak bola Indonesia memiliki potensi besar dan siapa tahu di masa depan jalan kita bisa bertemu. Ungkapan ini seolah memberi sinyal bahwa kemungkinan kerjasama di masa depan tetap ada asalkan kondisi mendukung. Dengan pengakuan Arnold yang mengejutkan ini, dunia sepak bola Indonesia seakan memasuki babak baru yang penuh spekulasi dan harapan. Publik kini hanya bisa menunggu waktu dan perkembangan berikutnya sambil membayangkan bagaimana jika seorang pelatih kelas dunia dengan pengalaman internasional seperti Graham Arnold benar-benar membesut timnas Indonesia. Satu hal yang jelas, pengakuan Arnold membuat semua mata tertuju pada potensi masa depan timnas Indonesia dan membuka harapan bagi era baru sepak bola nasional yang lebih profesional, kompetitif, dan mampu bersaing di panggung internasional. Graham Arnold mengaku tertarik melatih timnas Indonesia, tapi sudah terikat kontrak dengan Irak. Sebenarnya Indonesia sempat mengusik hati saya setelah tahu mereka bisa mengalahkan Arab Saudi. Ada sesuatu yang istimewa di skuad Indonesia menurut saya. Nama Graham Arnold kembali menjadi perbincangan hangat dunia sepak bola Asia setelah pengakuannya yang mengejutkan soal ketertarikan terhadap timnas Indonesia. Pelatih asal Australia ini yang dikenal luas berkat prestasinya bersama tim nasional Australia dan klub-klub besar di Asia, baru-baru ini membuka suara dalam wawancara eksklusif. Arnold mengungkapkan bahwa sebenarnya hatinya sempat tertarik untuk membesut tim merah putih, namun ia sudah terikat kontrak dengan timnas Irak. Dalam wawancara tersebut, Arnold menjelaskan, sebenarnya saya tertarik dengan timnas Indonesia, tetapi saya sudah menandatangani kontrak dengan Irak. Mereka memiliki pemain-pemain yang menarik, banyak tersebar di daratan Eropa dan liga-liga top dunia.
Itu membuat saya merasa tertantang, tapi tentu saya tetap menghargai kontrak yang sudah saya tanda tangani. Pernyataan ini langsung mengundang reaksi beragam dari penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang merasa penasaran dan berspekulasi seandainya Arnold tidak terikat kontrak, mungkin saja Indonesia kini sudah berada dalam persiapan serius untuk menghadapi kompetisi regional dan internasional di bawah kepemimpinannya. Kata-kata Arnold ini seakan membuka pintu imajinasi para penggemar bagaimana jika sosok pelatih kelas dunia ini benar-benar menukangi timnas merah putih. Graham Arnold bukanlah sosok asing di kancah sepak bola Asia dan Oceania. Ia dikenal memiliki filosofi sepak bola yang pragmatis namun tetap menyerang, mampu mengembangkan bakat muda, dan membangun tim yang solid. Selama menukangi tim nasional Australia, ia berhasil membawa mereka ke berbagai turnamen internasional, termasuk Piala Dunia, dan membentuk karakter tim yang disiplin dan kompetitif. Pengalamannya ini tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara yang ingin meningkatkan performa tim nasional mereka. Selain itu, Arnold menyoroti kualitas pemain Irak yang menurutnya memiliki potensi besar karena banyak bermain di liga-liga top dunia. Pemain mereka tersebar di berbagai liga Eropa dan ini sangat menarik. Mereka memiliki pengalaman yang berbeda, teknik yang baik, dan mentalitas yang kuat untuk menghadapi pertandingan internasional, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Arnold tidak hanya mempertimbangkan faktor emosional atau kepopuleran, tetapi juga menilai aspek teknis dan strategis sebelum mengambil keputusan. Meski Indonesia saat ini tidak menjadi pilihan utamanya, kejujuran Arnold dalam menyatakan ketertarikan membuat publik Indonesia merasa tersanjung. Banyak netizen dan penggemar sepak bola tanah air menyebutkan bahwa kehadiran Arnold akan menjadi angin segar bagi sepak bola nasional, terutama dalam mengembangkan talenta muda dan membangun tim yang konsisten di level internasional. Sejak beberapa tahun terakhir, pencarian sosok pelatih kelas dunia untuk timnas Indonesia memang menjadi topik yang hangat. Beberapa nama internasional sempat dikaitkan, namun belum ada yang benar-benar resmi menekan kontrak. Kehadiran Arnold sebagai kandidat potensial tentu menambah daftar panjang nama pelatih papan atas yang diimpikan publik Indonesia. Pernyataan Arnold ini semakin menimbulkan spekulasi, apakah ia mungkin menjadi pilihan di masa depan setelah kontraknya dengan Irak berakhir. Selain kualitas teknis, karakter kepemimpinan Arnold juga mendapat sorotan positif. Ia dikenal mampu menjalin komunikasi baik dengan pemain, memahami karakter individu, serta mampu membentuk chemistry tim yang solid. Filosofi ini sangat relevan bagi Indonesia yang memiliki pemain berbakat, namun masih perlu arahan profesional untuk bermain secara kolektif. Sementara itu, pengakuan Arnold ini juga memunculkan diskusi menarik tentang strategi PSSI dalam menarik pelatih asing. Banyak pihak berpendapat jika ingin membawa sepak bola Indonesia ke level Asia Tenggara dan Asia, mendatangkan pelatih internasional berpengalaman adalah langkah penting. Namun faktor kontrak, komitmen jangka panjang, dan kecocokan dengan kultur sepak bola lokal menjadi pertimbangan utama. Publik kini menunggu perkembangan selanjutnya. Walaupun Arnold sudah terikat kontrak dengan Irak, pengakuannya menandakan bahwa Indonesia tetap berada di radar pelatih berpengalaman ini. Hal ini tentu menjadi kabar positif karena menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan di mata pelatih internasional kelas dunia. Di sisi lain, banyak analis sepak bola menilai pengakuan Arnold ini bisa menjadi momentum bagi PSSI untuk menyiapkan strategi lebih matang dalam merekrut pelatih berkualitas. Jika komunikasi tetap terjaga dengan pelatih-pelatih seperti Arnold, peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan pelatih dunia suatu hari nanti tetap terbuka lebar. Wah, Park Hang-seo tiba-tiba tertarik bicara panjang lebar soal timnas Indonesia. Park Hang-seo tergoda kelatih timnas Indonesia. Pemain hebat bertebaran di Eropa.
Saya membayangkan racikan skuad dengan materi komplit, ada Jay Itzes, Emil Audero, Calvin Verdonk, DKK. Saya yakin timnas Indonesia akan menjadi tim yang menjanjikan dan menakutkan buat negara-negara lain. Nama Park Hang-seo kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan yang sukses membawa Vietnam meraih berbagai prestasi gemilang ini baru-baru ini memberikan komentar yang bisa mengguncang dunia sepak bola tanah air. Bukan sekadar pujian biasa, pernyataan Park menimbulkan spekulasi bahwa dirinya mungkin bersedia menukangi timnas Indonesia tentu saja jika kondisi mendukung dan ada keseriusan dari federasi. Dalam wawancara terbarunya, Park mengungkapkan kekagumannya terhadap kualitas skuad Indonesia saat ini. Saya melihat timnas Indonesia memiliki skuad yang bagus dan melimpah. Banyak pemain berbakat yang potensial, ujarnya. Ucapan ini tentu menjadi angin segar bagi publik sepak bola tanah air yang selama bertahun-tahun menanti timnas tampil lebih konsisten di level internasional. Yang lebih mengejutkan, Park menyebut sejumlah pemain Indonesia yang tengah berkarier di Eropa. Beberapa nama yang ia sebut antara lain Jay Itzes, Emil Audero, dan Calvin Verdonk. Menurut Park, keberadaan pemain-pemain ini menunjukkan kualitas individu yang tinggi dan kemampuan bersaing di level internasional. Pemain hebat bertebaran di Eropa. Itu menunjukkan potensi besar yang dimiliki timnas Indonesia, tegasnya. Pernyataan ini jelas membuat publik penasaran bagaimana jika Park benar-benar memimpin timnas dan pemain berbakat ini dimaksimalkan. Tidak hanya memuji, Park juga menyinggung kemungkinan dirinya melatih timnas Indonesia. Saya merasa senang jika bisa melatih tim hebat ini. Tentu saja menjadi tantangan sekaligus kebanggaan bagi saya, kata pelatih yang dikenal dengan strategi cerdas dan disiplin tinggi ini. Namun Park menekankan bahwa keputusan itu sangat tergantung pada federasi. Tapi semua tergantung kondisi federasi. Jika mereka berniat serius, mungkin saya juga akan memikirkan secara serius juga, tambahnya. Pernyataan ini membuka spekulasi besar. Sejak lama, Park Hang-seo dikenal sebagai pelatih yang mampu membawa perubahan signifikan bagi tim yang ditanganinya. Prestasinya bersama Vietnam termasuk kemenangan di Piala AFF dan penampilan apik di kualifikasi Piala Dunia membuat namanya sangat diperhitungkan di Asia Tenggara. Banyak pengamat menilai bahwa jika Park benar-benar memimpin timnas Indonesia, bukan tidak mungkin kualitas dan prestasi tim bisa meningkat secara drastis. Indonesia saat ini memang berada dalam fase pembangunan timnas yang serius. Dengan pemain muda berbakat yang tersebar di Eropa, potensi untuk menggabungkan pengalaman internasional dan kualitas lokal semakin nyata. Selain itu, pemain-pemain naturalisasi dan diaspora Indonesia menambah dimensi baru bagi timnas. Park tentu menyadari hal ini dan antusiasmenya terlihat jelas dari kata-katanya. Namun, semua itu kembali kepada PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan internal dan manajemen yang kerap menuai kritik. Dalam konteks ini, kehadiran Park Hang-seo bisa menjadi faktor penentu apakah skuad berbakat yang dimiliki Indonesia bisa bersaing di level Asia dan dunia atau tetap tertahan karena kendala organisasi. Komentar Park juga mengirim pesan penting bagi para pemain muda, kerja keras, pengembangan diri, dan kesempatan bermain di level internasional bukanlah sekadar impian. Mereka kini memiliki peluang nyata untuk menunjukkan kualitas di pentas internasional dan menjadi bagian dari timnas yang serius ingin bersaing di Asia maupun dunia. Jika spekulasi ini benar-benar terjadi, Indonesia memiliki kombinasi yang sangat menarik talenta lokal yang melimpah, pemain berbakat diaspora di Eropa, serta pelatih berpengalaman yang sudah terbukti sukses di Asia Tenggara. Ini bisa menjadi momen sejarah bagi sepak bola Indonesia, kesempatan untuk kembali diperhitungkan di level regional dan bahkan dunia. Tetapi pertanyaan besar tetap mengemuka, apakah PSSI berani mengambil risiko besar?
Apakah mereka siap menghadirkan pelatih top Asia seperti Park Hang-seo dan memberikan kebebasan penuh untuk membangun tim? Dan apakah para pemain berbakat yang tersebar di Eropa akan benar-benar diberdayakan untuk mengangkat prestasi timnas? Di tengah semua spekulasi ini, satu hal pasti, perhatian seluruh publik sepak bola Indonesia kini tertuju pada langkah selanjutnya dari PSSI. Dunia menunggu apakah mereka cukup serius untuk membawa perubahan besar, sementara para fans berharap momen ini bisa menjadi titik balik yang menegaskan bahwa Indonesia siap bersaing di kancah internasional. Park Hang-seo sendiri telah memberi sinyal positif, tapi tetap realistis. Keputusan akhir ada di tangan federasi. Jika mereka menunjukkan keseriusan dan visi yang jelas, peluang untuk melihat Indonesia di bawah arahan Park bukan lagi sekadar angan-angan. Dengan kombinasi strategi Jitu Park, pengalaman pemain diaspora, dan talenta lokal yang melimpah, masa depan timnas Indonesia bisa berubah drastis dan mungkin lebih cepat dari yang pernah dibayangkan publik. Spekulasi ini jelas akan terus menjadi bahan perbincangan. Apakah PSSI akan mengambil langkah berani? Dan apakah Park Hang-seo benar-benar akan menjadi mesin perubahan bagi timnas Indonesia? Jawaban dari pertanyaan ini hanya bisa terungkap dalam waktu dekat. Namun satu hal yang pasti, sepak bola Indonesia kini berada di titik yang sangat menarik. Dan semua mata tertuju pada satu nama yang bisa jadi mengubah masa depan merah putih, Park Hang-seo.